Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Hah? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga Golkar. Karena ada putih, macam-macam. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu, bu, ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan enggak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut? Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong lunak. Lihat toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita. Yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam beda lagi. Namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini. Kedua gigi. Yang ketiga lagi masuk ke dalam beda lagi. Namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus pak. Inilah hebatnya. Kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Mau apapun suku dan bahasamu, tetap satu bahasa. Bahasa bacaan sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malukku. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang dari Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Saya tidak tahu bahasa Sunda pak. Iya kan? Maka disinilah pentingnya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar, karena dia yang punya acara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kok dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor. Demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang. Di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Ada orang pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa pak? Anjingnya naik atap tetangga, dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing, bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Taman janda bolong. Belakang rumahnya
orangnya baik ibadahmu, hablum minallahmu baik, tapi kalian putus persaudaraan. Dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pailit di akhirat kelak? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku Purwakarta, di ulang tahun ini mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi tidak pribumi, tidak ada istilah Islam non muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal keyakinan kita pertanggungjawabkan masing-masing, tapi kita punya kepentingan masing-masing adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, Allah batu, mana kita mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh? Bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru, bapak-bapak mau pengantin baru, anak-anaknya kalau lagi rusuh? Kecuali yang mau memanfaatkan situasi, kawin lagi rusuh, kawin lagi supaya diketahui. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, dua yang menyebab tadi pilkada penyebab putus persaudaraan. Yang kedua apa? Biasanya kesombongan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, tidak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai, tidak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika kau hina orang tidak pakai emas. Apa sih? Kapan? Apa sih bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Sombong. Sombong. Ibu dandan pakai itu rezekimu, pakai parfum itu rezekimu, tapi jangan kau hina orang miskin. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Tukang gosip. Inilah penyakitnya ibu-ibu, kasihan tukang gosip. Ustaz aja dia gosip. Dia bilang, Bu Bupati tidak usah lagi ku panggil itu Pak Ustaz. 4 dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong. Karakter sombong kata Nabi 2. 1, nganggap remeh orang lain. 2, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya NIP, sudah resmi ASN, dipandang enteng pegawai honor. Bagaimana cara pandang enteng ke pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kamu yang utama karena kau dapat NIP. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP, kasihan. Polisi setengah. Tahu lagunya pegawai honor? Pegawai honor tahu lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Ya. Nah, itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya. 2, karakter sombong, menolak kebenaran. Apa kamu tahu?
Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Iya Bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya Pentium 4. 4 giga dia pakai, cepat curu. Bapak 1 giga, lambat loading, hilang-hilang gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun. Biar ibu makin hebat, 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi. Pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilangin orang, sudah gila kasihan. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat, menteri wafat Pak. Nah, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kau jadi kepala dinas karena ibu bupati senang kamu. Biar ibu bupati senang, kalau suaminya tidak senang, tidak jalan es kamu. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Dandim Kapolres Kajati, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Sekejap saja petantang petenteng kamu kena masalah, pret. Dua, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak betul gelarnya, doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Terakhir gelarmu almarhum. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ayo, apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ada juga penceramah baru pulang dari Timur Tengah, merasa dia lah yang paling benar. Semua bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, syair bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ayo, yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tidak mau maulid, silahkan. Orang yang mau maulid, silahkan. Jangan berpecah belah. Dulu zaman saya kecil, waktu belum ada medsos, ketika ada perbedaan, kita tidak pernah ribut. Saya sholat subuh, di samping saya tidak kunut. Begitu saya kunut, dia tidak kunut, tidak ribut kita. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Iya toh? Maka ilmu jangan membuat kalian mau sombong. Alim ulama berbeda itu biasa. Ada juga ulama, bukan ulama sebenarnya, anak-anak yang baru belajar agama, 3 bulan dia belajar di YouTube, pelihara jenggot, celana jingkrang, semua sudah mau dikafirkan. Saya pun dihina di Facebook. Dia bilang, apa kau Ustaz Dasar? Cerita aja kau. Kau bilang pelihara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Aduh, cemen-cemen. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Maka ibu bapak,
Jangan sombong karena punya ilmu. Kalau ada saya penceramah yang sombong, saya bilang saja, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Enggak, sombong begini. Ya, yang ketiga, bertambahnya pangkat, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat penggusuran jalan tol, langsung kaya miliarder. Mau sombong? Oh, jangan sombong. Allah marah. Depositomu masih ada, rumahmu masih ada, tapi kalau Allah marah, dia titipkan satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada kan orang tabungannya 5 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang sumber-sumber pedas-pedas, dilarang makan daging, dilarang makan ayam, dilarang, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. 5 miliar tapi warna ungu aja bisa dimakan, Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak jemur ya, dari jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai sandal, Pak. Jangan pakai tutup kepala, tutup dirimu plastik supaya cepat kering. Dia kering, Pak. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Pertama, kita ulang, bertambahnya jabatan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya ibadah. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.